Halo Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Inside. Kali ini videonya agak sedikit membuat suasana semakin girang. Karena apa? Karena Liga akan dimulai sebentar lagi. Tapi ada problematika sedikit di situ. Gue akan sampaikan di video ini. Terus nanti juga ada singgungan sedikit-sedikit bursa transfer di Persija. Nah, ini semakin menarik karena Liga akan dimulai nanti di paruh kedua itu setelah Januari. Itu akan kembali normal. Gue akan sampaikan semuanya. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin kalian buat pencet tombol like-nya. Kalau lu lagi nonton gue ini ada tombol like di situ, lo pencet aja. Bagi lo nggak berarti hanya tombol like, tapi bagi gue berarti banget karena rating video gue berdasarkan tombol like itu. Jadi dipencet like-nya, Jack. Oke, yang belum sholat dulu, baru nonton gue. Gue selalu mengingatkan itu. Insya Allah gue akan terus mengingatkan itu untuk kebaikan kalian dan untuk kebaikan kita semua. Oke, jadi gue ada catat poinnya di sini. Ini cukup menarik konten kali ini. Gue agak jarang bikin videonya akhir-akhir ini karena memang nggak ada berita sama sekali. Gue mau nyampein apa juga bingung. Gue mau ngebahas tentang sepak bola lain juga nanti nggak nyambung juga. Dan guenya juga nggak begitu feel-nya nggak dapet kalau ngebahas tentang sepak bola lain gitu. Jadi gue tetap mau ngebahas Persija. Tapi beritanya nggak ada, jadi nggak bisa bikin video gue. Nggak apa-apa. Satu tapi berkualitas. Oke. Jadwal Liga Indonesia sudah rilis kemarin di website resminya bahkan. Udah gue lihat, girang, gue setengah mati, ternyata berubah. Aduh, jadi liganya kayak gini. Gue akan sampaikan dulu jadwalnya ya. Jadwal resmi dari PT LIB. Tanggal 1 Desember ini akan ada pertandingan tadinya. Nanti gue akan sampaikan. Tanggal 1 Desember akan ada pertandingan pertama, Persita lawan Persebaya. Terus Madura juga lawan Persib. Jadi yang kemarin bilang kalau Liga dimulai Persija akan lawan Persib lagi, itu nggak kayak begitu. Gue dari awal udah nyampein kalau nggak ada begitu di sepak bola. Jadi kalau misalkan laga ini ketunda, yang nggak di berikutnya nanti jadwal yang lain ikut berantakan. Jadi laga yang ketunda ini karena kemarin stop itu akan dipindahkan nanti mungkin di akhir supaya jadwal yang udah tersusun ini nggak keganggu gitu. Nah ini terjadi ternyata kalau Persija akan melawannya Persis Solo, nggak akan melawan Persib. Gue nggak tahu lawan Persibnya kapan, mungkin nanti ada perubahan. Tapi lawan Persis Solo ini di tanggal 4 Desember, mainnya juga di sana, sistemnya bubble, nggak ada penonton. Terus ternyata ditunda, berubah. Jadi udah tayang di websitenya, orang udah bikin berita di mana-mana, ternyata LIB merubah jadwalnya menjadi ditunda. Alasannya apa? Di sini ada alasannya. Alasannya katanya masih pematangan. Salah satu pengurus LIB bilang karena ini masih pematangan, jadi udah ditayangin tapi jadwalnya belum ditetapkan pertandingannya kapan. Lucunya, gue ada sedikit kaget di sini. Pertandingan Bali kalau nggak salah ya, Bali itu pertandingannya tanggal 3 Itu mainnya jam 8:30 malam. Gue bingung ya. Kan kemarin sempat ada keputusan kalau bola Indonesia ini nggak boleh main malam. Di atas jam 5 sore itu udah nggak boleh lagi. Tapi sekarang ternyata ada jam 20.30 jadwalnya main. Walaupun ditunda mungkin ada perbaikan nanti, tapi kalaupun misalkan jalan tanggal jam 20.30 ini mungkin dianggap laga ini nggak high risk ya, mungkin nggak berbahaya dan tanpa penonton juga, jadi mungkin dibolehin. Gue bingung ya dengan kekuatan TV ini, susah gitu, kekeh banget gitu nggak mau ngerubah. Jam 8:30 itu terlalu malam sih buat gue. Harus normalnya biasanya itu jam 7 paling nggak. Jadi jam 9 udah beres. Orang pulang juga bisa naik bis, bisa naik kereta, itu masih ada. Kalau lu mulai jam 8:30 itu rata-rata transportasi umum itu udah bubar semua, udah nggak ada. Jadi banyak kayak kemarin kejadian di Persija yang sampai harus nginep di stasiun nunggu kereta berikutnya karena keretanya udah bubar. Nggak bisa jadinya. Ya tapi ini tetap terjadi. Mungkin ini dianggap pertandingan yang nggak beresiko tinggi mungkin. Oke. Apalagi nih, LIB, PT LIB yang dipimpin oleh Ferry Paulus sekarang sudah bersurat ke tim-tim Liga Indonesia, ke Persija, ke Persib, Persebaya, semua udah disuratin dan diundang. Kalau nggak salah pertemuannya juga udah. Pertemuannya itu adalah sosialisasi untuk membahas peraturan keamanan. Jadi semua tim diundang. Dan diminta menyerahkan ini. Ada salah satunya siapa panpelnya, ketua panpelnya, siapa security officernya, dan ada beberapa nama lagi yang harus diserahkan ke PT LIB. Nanti yang itu yang akan menjadi pelaksana di pertandingan tersebut. Jadi udah datang kalau nggak salah, gue ngeliat fotonya, acaranya udah ada.
terus udah diserahkan nama-namanya semuanya. Langkahnya setelah itu adalah diskusi dengan kepolisian. Gue bingung ya, Menpora ini perannya banyak banget di sini. Gue takutnya ini menjadi kayak intervensi ya dari pemerintah ke sepak bola Indonesia. Ini kan Menpora ini kan di bawah pemerintahan, tapi bener-bener terlibat banget gitu. Di pertemuan ini juga Menpora kalau nggak salah ada juga. Dan Menpora sendiri yang bilang kalau dia akan mendiskusikannya dengan kepolisian. Agak aneh, harusnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya biarkan PT LIB atau PSSI yang berdiskusi dengan polisi. Karena ini ranahnya mereka, bukan ranahnya dari pemerintah. Tapi kalau tujuannya membantu untuk perbaikan, dan FIFA juga udah mengokekan, jadi nggak ada masalah. Mungkin ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi udahlah sekarang jangan terlalu banyak protes, jangan terlalu banyak nyinyir, dukung aja udah. Yang penting bola mulai gitu. Kalau misalkan kemarin kayak masih ada yang rame banget di mana-mana usut tuntas itu. Usut tuntas memang iya harus, tapi maksud gue ini kan lagi diusut tuntas gitu. Apalagi yang diminta. Ini sedang diusut. Terus lo misalkan bikin tagar lagi usut tuntas. Ya memang sedang diusut gitu. Jadi nggak perlu bikin tagar pun memang sedang diusut. Tapi untuk mengingatkan, untuk menghangatkan, ya sah-sah aja nggak apa-apa. Boleh. Oke, jadi nanti diserahkan ke kepolisian, polisi baru akan menjawab boleh atau enggak. Jadi polisi sekarang bola liarnya dari polisi. Kemarin infonya udah diserahkan sekitar beberapa hari yang lalu. Polisi belum membolehkan ada liga atau belum menjawab. Gue nggak tahu, simpang siur beritanya. Yang pertama belum membolehkan, yang kedua belum menjawab. Gue rasa belum menjawab ya. Harusnya sih polisi nggak bisa. Gue bingung ya kalau misalkan sampai Liga Indonesia aja ditentuin sama kepolisian boleh apa nggak mainnya. Gue ngelihat Liga Indonesia ini aman puluhan tahun itu nggak ada kejadian yang sebesar ini kan, karena satu kejadian ini harusnya ini bisa jadi pelajaran dan nggak jadi penundaan pertandingan. Maksud gue ini kan 10 tahun satu kejadian. Ya masih oke sih menurut gue untuk masa iya polisi trauma sih, kan mental dia tuh harusnya mental siap untuk mengawal apapun. Itu sih, jadi kita suarakan aja. Semoga polisi segera memberikan izin. Jadi kalau misalkan polisi udah ngasih izin, liga langsung bisa dimulai. Karena dia pengamanannya, kecuali PSSI atau LIB bikin sendiri pengamanan yang profesional, berstandar FIFA, bersertifikasi FIFA juga. Itu tanpa polisi kemungkinan bisa, atau polisinya nggak banyak. Jadi memang tenaga security profesional untuk sepak bola. Harusnya kayak gitu, jadi kita nggak bergantung terus sama beberapa instansi. Repot banget, kita mau bikin pertandingan bola, kita harus nunggu pemerintah ngizinin. PSSI, LIB, sekarang kepolisian, macem-macem. Nanti ada tentara atau segala macem. Ya tambah repot lagi nanti Liga Indonesia. Jadi mandiri aja, bikin security sendiri. Buktinya di luar negeri, steward juga banyak bikin sendiri. Bikin security sendiri, terus ya yang matang aja, yang jago, bersertifikasi, dilatih bener. Jadi nggak perlu pakai kepolisian sebanyak itu. Jadi harusnya polisi siap di setiap pertandingan. Oke, terus apalagi nih yang terakhir? Nggak ada sih, udah itu aja. Tentang transfer, Pak Thomas Doll masih belum membeberkan namanya. Kemarin sempet rame banget, Rizky Ridho kalau nggak salah ya, yang akan ke Persija. Mungkin biasanya kalau Jackmania udah rame itu biasanya bener aja, infonya suka akurat. Tapi Thomas Doll belum bisa ngomong. Dia bilang kayak gini, paling kalau kita mau transfer pemain itu kita transfer pemain yang jarang dimainin di klubnya, cadangan. Ya pasti kualitasnya juga di bawah pemain intinya. Karena kalau kita ngedapetin pemain inti di paruh musim itu agak susah. Ketika dia main bagus kita mau ambil, pasti timnya nggak akan ngelepas. Jadi rata-rata yang bisa diambil adalah pemain bagus yang ada di cadangan terus di putaran pertama. Nah itu nggak bakal sebagus pemain inti pastinya. Jadi dilema, Thomas Doll juga ngomong kita nggak akan bisa sebanyak itu dapat pemain, tapi dia udah mengantongi beberapa nama. Mungkin ada salah satu yang tadi udah gue sebut, mungkin ada beberapa nama lagi. Atau lo komen di bawah, menurut lo siapa yang pantas main di Persija di paruh musim? Atau lo kan kemarin nonton nih pertandingan-pertandingan bola nih ya, siapa yang jago banget tuh yang layak untuk masuk Persija? Komen di bawah. Wah ini keren sih, kayak Dimas Derajat cocok banget tuh. Banyak banget nama. Nanti lo komen di bawah, kita diskusiin di video berikutnya. Gue akan bahas siapa aja pemain-pemain yang akan bergabung dengan Persija Jakarta. Oke, sekian dulu video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.